Alhamdulillah ketika saya bangun pagi ini saya ada penawaran dari klien saya, yaitu berupa dia tertarik dengan extra joss yang saya punya. Jadi dia menawar itu dari harga aslinya dari $35 itu menjadi $30 dengan total sekitar ada 7 box. Jadi satu box itu ada isi 6 saset, dengan setiap saset itu 4 gram. Jadi kalau satu box berarti 6 saset dikali 4 gram jadi 24 gram. 24 gram ini dikalikan 7 sekitar 168 gram ya teman-teman. Nah, cuman dia ada selisih dari 35 itu ke 30 itu sekitar $5. Cuman setelah saya hitung untuk ongkirnya itu masuk di ongkirnya yang 200.000 ya per dari 101 gram sampai 250 gram. Ini beratnya kan cuma 168 gram ya teman-teman. Dari hitungan tersebut kalau misalnya saya paketkan dengan boxnya di extra joss. Nah, ini extra jossnya kalau di kardusnya itu nggak muat di 200.000 itu. Jadi harus saya keluarkan boxnya, hanya saya kirimkan berupa saset. Cuman tadi saya coba bernegosiasi dengan klien saya ini, semoga kalau misalnya nanti cocok ya bakal saya kirimkan, tapi nggak pakai box. Jadi simak terus ya teman-teman bagaimana caranya saya bernegosiasi dengan klien saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Blogger. Jadi pada video pagi hari ini saya akan mendokumentasikan itu kalau ternyata di eBay saya itu ada satu produk yang laku, yaitu berupa extra joss yang isi 6 itu teman-teman. Jadi ada yang isi 6, kemudian ada yang isi 12. Cuman saya jual yang isi 6. Dia beli sebanyak 7 box. Jadi totalnya 42 saset di eBay. Saya sudah cek ininya apa namanya, usernya ini dia dari Ireland. Kemudian saya membuat di extra joss itu makeover. Jadi pembeli itu bisa nawar harga yang saya cantumkan. Nah, di sini saya cantumkan harganya $35, tapi dia namanya itu memberikan penawaran sebesar $30, teman-teman. Setelah saya cek produk extra joss ini di kardus yang akan saya kirimkan tuh nggak muat. Jadi sini saya lagi nego dengan klien saya itu. Saya setuju dengan ini dia penawarannya sebesar $30, tapi saya nggak mengirimkannya dalam bentuk box, tapi dalam bentuk sasetnya saja ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini pesan yang saya kirimkan kepada user ini usernya. Saya bisa menerima penawaranmu sebesar $30 dengan free shipping. Maksudnya itu saya jelaskan 7 box extra box. Tapi apakah boleh saya mengirimkannya dalam bentuk saset? Jadi saya juga cantumkan sasetnya tuh kayak gini ya, sasetnya. Boxnya juga saya beri keterangan. Total ada 42 saset. Karena kalau misalnya saya kirim dalam bentuk box, kita cek gambar aja ya teman-teman. Nah, ini dalam bentuk box, bukan saset. Itu tidak akan muat dalam kardus yang saya kirimkan. Dan dapat mengurangi ongkos kirim yang bisa saya bayar gitu loh kira-kira. Jika boleh baru nanti saya kirimkan segera. Nah, jadi ini saya sedang nego dengan kliennya. Kalau misalnya boleh nanti tentu saja saya akan kirim segera ya teman-teman. Dari Norway, salah saya. Saya kira tadi dari Ireland, ternyata dari Norwegia ya teman-teman. Dia jadi anggota di eBay sejak 2013, 17 September 2013. Nah, jadi betapa penting ya kita menghidupkan fitur yang namanya makeover. Nah, ini saya menghidupkan fitur ini ya teman-teman. Jadi fitur makeover. Cuman ini kan lagi di bid nih, jadi kita nggak bisa istilahnya mengubahnya.
mengubah price bisa nggak ya? Oh, masih bisa ya. Price-nya masih bisa, tapi yang ini nggak bisa kita hidupkan karena kita lagi lagi di bid dengan pembeli. Nah, kalau kita melisting dan kita menghidupkan low offer ini, maka otomatis nanti waktu mereka melihat barang kita dan setuju pengen membeli tapi bukan dengan harga aslinya, maka dia akan bernego ya, kayak saya tadi posisinya itu dia memberikan harga pasnya lah untuk barang tersebut. Ya, kalau saya pribadi sih saya nggak masalah karena itu masih dalam dalam margin saya, dalam keuntungan saya. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman juga menghadapi hal yang sama seperti saya dan nanti kalau misalnya dia ada balasan nggak masalah, baru barangnya nanti saya bisa langsung kirimkan ke lewat kantor pos. Karena saya hitung-hitung di ongkirnya menggunakan Excel saya itu, kalau saya pakai kardus yang dengan pengiriman 350.000 itu nggak masuk hitungan profit saya paling cuma 20.000. Tapi kalau sudah dipotong itu ya dengan $30 itu ya, kan saya kan harga aslinya 35, tapi kalau misalnya saya pakai yang ongkir di 200.000 tadi itu masih masuk karena keuntungan saya bisa di atas 100.000. Walaupun kan selisih antara 30 sama 35 kan sekitar $5, itu sekitar berapa ya, 75 atau 80.000 lah pengurangan kosnya. Tapi nggak masalah bagi saya, yang penting item saya laku dan ia pun senang. Nah, kayak gitu aja teman-teman caranya. Jadi kadang-kadang kita harus sedikit bernegosiasi dengan klien kita. Ya, kita kan juga rugi ya kalau menolak penawaran ya. Apalagi kalau misalnya semakin banyak penjualan kita juga bisa limit kita dengan eBay itu bakal ditambah gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai maksimal limit barang yang kita jual, misalnya batas kita di 350, kalau kita lebih banyak terus-menerus mendapatkan penjualan secara rutin, maka limit kita itu otomatis bisa bukan 350 lagi, bisa jadi mungkin 500 jadi 1000. Jadi untuk sales ini menaikkan tingkat penjualan ini sangat penting ya teman. Jadi kita jangan lupa juga bernegosiasi dengan klien. Nah, kayak gitu saja video yang bisa saya bagi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.